2014 sampai 2020 itu untuk 6 LAPS itu 531 sengketa saja. Jika sengketa untuk perbankan, pasar modal dan asuransi jiwa ini sampai dengan 500 juta nih sengketanya, kita memberikan biayanya gratis. Kita free of charge. Apa banyak sih yang kemudian mungkin orang salah arah atau salah kamar gitu ya, karena mendengar LAPS case apapun hajar masukkan. Berapa banyak tuh Pak yang ditolak untuk tidak masuk? Halo sahabat asuransi, kembali lagi di acara podcast Ngobrol Asuransi Ngobras bersama AAJI. Perkenalkan, saya Sisilia Nina. Saya akan bersama-sama dengan dua narasumber yang luar biasa untuk kita mengulik lebih jauh lagi tentang informasi-informasi penting yang mestinya sih ya, kita semua pemegang polis harus tahu. Kita berbicara tentang sengketa asuransi. Kata sengketa ini harusnya jadi kata yang kita dihindari deh, jangan sampai terjadi. Tetapi ketika kita berbicara perjanjian, maka kedua belah pihak dengan beragamnya inovasi yang terjadi, dengan semakin maraknya kebutuhan, seringkali terjadi unexpected yang terjadi, mismatch antara ekspektasi, itulah yang kemudian muncul dalam bentuk sengketa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami mewakili dari insan asuransi untuk juga melindungi para nasabah pemegang polis, berusaha untuk bisa bersama-sama melihat, belajar dan mengetahui lebih jauh bagaimana jika hal yang tidak kita inginkan, sengketa tadi, terpaksa harus terjadi. Untuk itu kami kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat handal di bidangnya, yang akan memberikan informasi lebih tentang penanganan sengketa di lembaga jasa keuangan khususnya asuransi. Sahabat yang luar biasa, boleh dong kita berikan tepuk tangan atas kedatangan Bapak Tri Herdianto. Selamat datang Pak Tri, selaku Direktur Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen dari OJK. Sekali lagi ini Pak Tri yang luar biasa. Selamat siang. Selamat siang Pak Tri, semangat pagi walaupun siang, semangatnya tetap pagi ya Pak Tri ya. Selamat pagi. Dan juga kita kedatangan salah satu narasumber yang tidak kalah hebatnya, yaitu Bapak Fajar Restu Sonjaya selaku Direktur Layanan Sengketa LAPS SJK. Mungkin rekan-rekan belum paham apa itu LAPS SJK. LAPS SJK adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Oke, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Fajar ya. Pak Fajar, sebenarnya kapan tepatnya LAPS SJK ini didirikan dan sudah berapa lama Pak? Baik, Bu Dina, saya bisa jawab kalau LAPS SJK itu berdiri secara akte nih Bu. 22 September tahun 2020. Tetapi kita mulai beroperasi itu secara resmi tanggal 1 Januari 2021. Kita saat ini sudah 4 tahun eksis, tetapi sebenarnya sebelum LAPS SJK ini berdiri itu sejarahnya panjang nih. Pak Tri juga tahu, selalu mengayomi gitu Pak. Jadi sebelum LAPS SJK itu berdiri, eksis gitu. Jadi ada 6 lembaga sejenis tetapi per sektor Bu Nina. Ada pasar modal, asuransi, BMAI, terus ada dana pensiun, terus lagi berkembang perbankan, pembiayaan, terus penjaminan. Nah di situ sejarah-sejarah itu sampai terbentuklah di LAPS SJK ini 2020 dan beroperasi efektif tanggal 1 Januari. Jadi awal tahun 2021 tuh kita punya LAPS SJK yang menangani seluruh sengketa di sektor jasa keuangan. Gitu Bu Dina. Wah, berarti artinya kita sudah cukup solid ya Pak ya kalau
kursi itu kakinya 4, udah 4 tahun nih ya. Dengan semua yang ada, dan kalau kita lihat tahun 2020 kemudian beroperasi 2021 artinya pasca Covid. Saya ke Pak Tri nih. Pak Tri, kalau dari OJK sendiri, kalau kita lihat bahwa pembentukan LAPS SJK ini kan merupakan inisiasi nih Pak Tri dari OJK. Sebenarnya apa Pak Tri yang mendorong OJK untuk membentuk lembaga ini, dan kalau bisa diceritakan sedikit tuh latar belakang SJK ini, LAPS SJK ini. Silakan Pak Tri. Ya, jadi memang kalau kita bilang bisa disampaikan bahwa pembentukan LAPS itu merupakan inisiatif OJK memang. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, awalnya ada 6 LAPS berdasarkan per sektor. Kita melihat bahwa untuk memperkuat perlindungan konsumen ini tidak bisa hanya istilahnya terjadi penyelesaian sengketa LAPS per sektor, karena mekanisme penyelesaian sengketanya sama, istilahnya juga dapurnya sama dan segala macam, sehingga kita perlu mekanisme penyelesaian sengketa yang komprehensif dan terintegrasi yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan, yaitu yang tadi perbankan, pasar modal, terus asuransi, pembiayaan, penjaminan, pegadaian, termasuk dana pensiun. Itu baik konvensional maupun syariah. Nah, ini yang perlu juga ditegaskan. Jadi ini konvensional maupun syariah sudah kita lakukan sejak awal dari pembentukan 6 LAPS. Kita hanya kemudian menggabungkan. Hal-hal yang mendorong LAPS ini terbentuk ini karena semakin banyaknya produk dan layanan yang hibrid. Hibrid ini agak sedikit yang disebut mungkin nggak jelas siapa yang melakukan menjadi tanggung jawabnya. Ya, contoh biasanya produk asuransi yang dipasarkan di bank. Ini jadi tanggung jawab bank atau jadi tanggung jawab asuransi. Nah ini dengan adanya hanya satu LAPS itu konsumen mudah, tidak perlu kemana-mana. Ini dia tidak perlu membuat judgement. Ini saya ke asuransi atau ke bank. Nah itu nanti bisa di LAPS itu pasti udah beres. Artinya satu atap. Nah kalau di SIM itu ada Samsat, itu juga satu atap juga. Kemudian perkembangan produk yang menguatnya digitalisasi juga. Betul. Jadi ada fintech, peer to peer, kemudian crowdfunding dan seterusnya, itu juga membuat apakah bisa pasar modal itu atau fintech itu sendiri masuk, karena memang fintech itu biasanya ada basis-basisnya. Misalnya pasar modal digital berarti masuk pasar modal. Perbankan digital itu masuk perbankan. Ya, gitu. Jadi nggak ada penyelesaian sengketa digital. Yang maksudnya dalam khusus untuk digitalisasi. Bukan. Kemudian standarisasi proses layanan sengketa. Bu. Ini proses layanan sengketa dulu 6 itu caranya ya 6. Karena tergantung dari habit dari masing-masing industri. Nah itu yang membuat kita jadi istilahnya kok regulatory arbitrage, terjadi perbedaan. Kemudian harapannya efisiensi, efektivitas penyelesaian sengketa. Kita pikir kalau 6 lembaga berarti 6 dapur. Kalau satu dapur tapi kompartemennya banyak. Kemudian dalam rangka memudahkan konsumen dalam memproses. Jadi hanya satu atap tadi, ke LAPS. Nah ini yang kita harapannya semua bisa lebih mudah. Termasuk sebetulnya OJK.
OJK itu menjadi lebih mudah. Dulunya 6 daripada ngurusin 6, mending 1. Ya, jadi kita lebih fokus. Jadi ininya apa yang kita periksa itu lebih fokus. Jadi semua bisa kita lihat. Mungkin itu Ibu. Makasih. Wow, lengkap sekali ya Pak. Kalau saya lihat tadinya yang benar-benar beragam, kepengen diberikan yang komprehensif karena ada hybrid, ada fintech. Maka yang paling penting sebenarnya user nih Pak melihatnya. Karena adanya satu atap, anything terjadi. Dari sisi belakang layarnya OJK pun melihatnya ada efisiensi dan juga ada hal yang dalam tanda kutip lebih mudah. Hari ini segala sesuatu yang lebih mudah, lebih cepat, lebih jelas, itu akan menjadi benar-benar diferensiasi yang akan terjadi di masyarakat. So thank you sekali lagi Pak Tri buat inisiatif OJK-nya untuk hal ini gitu ya. 6 jadi 1 tapi end up-nya adalah sesuatu yang lebih mudah. Balik lagi ke Pak Fajar. 6 jadi 1 kita dari sisi customer enak nih ngelihatnya. Dari sisi Pak Fajar bagaimana nih Pak mengelola semua layanan yang ada di LAPS tersebut? Oke, jadi gini Bu Nina. Tadi Pak Ati sudah menjelaskan dari 6 itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Tapi pada intinya sih sebenarnya sama. Kita punya layanan namanya arbitrase dan juga mediasi. Satu lagi namanya binding opinion. Layanan-layanan ini kita develop nih Bu, Pak Tri. Jadi kita develop, kita jadikan satu standar prosedur atau kita bicaranya peraturan dan acara arbitrase, peraturan dan acara mediasi, peraturan dan acara binding opinion. Nah, di situ jadi unifikasi dari masing-masing layanan untuk semua sektor industri. Jadi lebih komprehensif lagi, lebih menaungi setiap industri dan juga layanan yang diberikan itu nanti konsumen atau yang berperkara ini yang akan memilih Bu Dina layanan apa yang cocok dengan sengketa tersebut. Mungkin saya bisa jelaskan apa itu arbitrase, mediasi atau pendapat mengikat, binding opinion. Jadi secara singkatnya begini, arbitrase itu katakanlah itu seperti pengadilan, tetapi private, konfidensial, hanya para pihak aja yang dapat mengikuti, tidak ada wartawan, tidak ada isu blow up ke media dan lain sebagainya. Itu memang nature-nya dari suatu arbitrase dan mediasi ataupun binding opinion. Semua layanan di LAPS OJK itu konfidensial. Jadi hanya para pihak saja yang benar-benar mengetahui, pihak umum dan lain sebagainya nggak bisa. Nah, di situ juga kalau arbitrase tadi saya bilang seperti pengadilan memang seperti itu Bu. Jadi ada permohonan atau gugatan, jawaban, replik duplik, pembuktian dan sebagainya. Dan putusannya itu final and binding. Kalau di pengadilan itu bisa dibanding Bu, dibanding, kasasi, di PK. Kalau arbitrase nggak bisa. Jadi final and binding hanya di tingkat itu saja. Apakah bisa dieksekusi? Nah pertanyaannya banyak nih. Para pihak itu bisa dieksekusi nggak sih? Percuma dong kalau nggak bisa dieksekusi seperti itu. Sudah diputuskan, sudah dibuktikan, cuma di kertas doang nih, macan ompong dong. Bisa Bu, tenang aja. Sobat insurance itu kalau berperkara arbitrase bisa dieksekusi. Dieksekusi melalui jurusita pengadilan di mana termohon atau tergugat itu berdomisili. Jadi putusan arbitrase itu kita daftarkan ke pengadilan. Kenapa didaftarkan? Karena undang-undangnya bicara begitu Bu. Sebagai suatu alat untuk dapat mengeksekusi. Nanti ketua pengadilan akan memerintahkan jika ada permintaan eksekusi, dieksekusi itu. Tetapi yang jelas adalah ketua pengadilan itu tidak melihat lagi pemeriksaan yang sudah dilakukan. Jadi benar atau enggak bisa. Cuma hanya ini sudah wewenang dari arbiter, majelis arbiter, arbitrase, tinggal dieksekusi kecuali bertentangan dengan ketertiban umum. Undangnya syaratnya cuma itu satu. Itu untuk arbitrase. Kalau mediasi ini paling populer Bu. Di LAPS OJK itu paling populer. Mediasi itu adalah kita menjadi pihak ketiga atau penengah, mediatornya untuk para pihak yang bersengketa. Dan itu
outputnya dari mediasi adalah win-win solution. Jadi para mediator LAPS-EJK ini akan men-trigger para pihak itu untuk berbicara, bernegosiasi sampai akhirnya terjadi kesepakatan antara para pihak itu sendiri. Nah, dengan begitu maka win-win solution itu lebih dominan, dan itu memang layanan yang paling banyak kita terima, paling banyak kita layani permintaan mediasi tersebut. Yang satu lagi adalah binding opinion. Sebenarnya binding opinion ini belum masuk ke sengketa. Binding opinion itu adalah adanya perbedaan persepsi satu atau beberapa pasal di suatu kontrak nih. Misalkan sobat insurance ini antara PUJK atau pelaku usaha jasa keuangan dengan nasabahnya itu berbeda. Misalkan pasal 3 nasabah bilang, oh ini interpretasinya A, oh nggak begitu, ini harusnya C gitu. Yaudah, coba ke binding opinion di LAPS-EJK. Kita akan interpretasikan dan hasilnya itu mengikat para pihak harus begini, nggak boleh ditafsir-tafsirkan lagi. Nah, itu binding opinion. Nah, satu lagi informasi terkait dengan layanan untuk mediasi ini juga kita ada dua kelompok, Bu. Retail dan small claim dan non retail dan small claim. Small claim itu apa? Jika sengketa untuk perbankan, pasar modal dan asuransi jiwa ini sampai dengan 500 juta nih sengketanya, kita memberikan biayanya gratis. Kita free of charge. Untuk persengketaan fintech itu sampai dengan 200 juta juga kita free of charge. Untuk asuransi umum sampai dengan 750 juta itu free of charge. Jadi kita jangan takut lagi, misalkan ada sengketa datang ke sini, kalau masuk klasifikasi itu free of charge. Jadi mediator kita sediakan, fasilitas kita sediakan, bahkan kalau mau tatap muka, kan bisa tatap muka, bisa online nih untuk mediasinya. Tatap muka pun welcome kita, silahkan datang sesuai dengan jadwal, ruangan mediator itu sudah tersedia untuk para pihak itu sendiri. Jadi itu layanan-layanan yang LAPS berikan untuk para konsumen dan juga PUJK-nya sendiri. Itu Bu Nina. Wah, ini yang sahabat asuransi harus tahu ya. Keren banget nih Pak Fajar. Jadi kalau saya urutannya mungkin biar hafalnya balik kali ya Pak Fajar. Silakan. Dari yang binding opinion dulu, kalau ada persepsi klausula pasal ini, saya nganggapnya ini. Nah itu bisa datang ke situ dan itu diselesaikan, dan setelah selesai udah nggak boleh tawar-tawar lagi. Naik yang berikutnya adalah mediasi, itu keren banget, artinya adalah win-win solution. Dan terakhir adalah arbitrase, dan balik lagi arbitrase pun final dan bisa dieksekut. Di dalam mediasi ini ternyata ada pembagian juga. Kalau masih masuk kategori small claim, itu ternyata bener yang orang sering bilang enak loh ke LAPS itu murah gitu. Tapi balik lagi sahabat asuransi, walaupun LAPS itu murah dan prosesnya tadi lebih cepat dan lebih nyaman, bukan berarti kita menghimbau untuk sengketa ya. Yang kita himbau adalah benar-benar pahami dan peduli apa yang rekan-rekan asuransi beli dari polis itu, dan kemudian tenaga pemasar pun juga memasarkannya dengan baik. Ini adalah last chance. Kalau terjadi benar-benar nggak bisa diselesaikan dari pengetahuan polis itu baru ke sengketa. Kalau nggak nanti Pak Fajar tiap hari ngurusin sengketa loh Pak Fajar gitu ya. Pak Fajar, masih ke Pak Fajar lagi. Tadi Pak Fajar bilang terbanyak itu di mediasi ya Pak Fajar ya. Berarti artinya end up-nya adalah win-win solution nih Pak Fajar. Betul. Itu memang kita mengharapkan begitu Bu. Daripada arbitrase kan diputus. Diputus itu kan istilahnya kayak memaksa. Win and lose solution. Okay. Ada yang kalah, ada yang dibebaskan kewajiban, ada yang harus. Nah, win-win solution itu memang sebagai semangat kita Bu. Untuk industri ini harus trust, berkembang, PUJK-nya bisa mengembangkan bisnis, konsumennya mendapatkan manfaat. Betul.
lebih banyak manfaat, lebih baik ya kan seperti itu kan. Dengan mintanya tuh banyak tapi PUJK-nya juga harus diberi kesempatan dong untuk berkembang juga, untuk berinovasi dan sebagainya. Nah, di sini adalah semangat industri yang sehat, kompetitif, adil, transparan itu kita serap. Kalau ada sengketa, ya ayo. Gitu kan? Win-win solution. Sama-sama kita membangun bisnis ini gitu kan. Karena kita saling terkait, kita saling membutuhkan dan sebagainya. Kalau ada sengketa kekeluargaan lah, masalah mufakat kah, musyawarah mufakat itu yang lebih. Dan itu terbukti memang para pihak tuh ya oke, mediasi gitu. Karena memang selain hubungan itu tetap baik, sebenarnya itu hanya faktor saya ingin mengkomunikasikan ini loh. Nah itu yang kita jembatani. Kadang nasabah itu datang sampai ketemu yang incas nggak bisa Bu. CS terus gitu kan. Atau lebih baik bot, CS bot. Nah, datang ke kita oke, kita fasilitasi, kita jembatani, kita PUJK ada yang komplain nih, bisa nggak? Bisa. Oke, tanggal sekian datang ya. Nah, itu satu step di mana itu satu keberhasilan loh Bu. Kita menemukan orang curhat, oh decision maker, oh cuma itu ya. Oh ya, saya bisa kok. Kalau itu kan komunikasi terjalin. Kita kan memang kita nggak boleh ya Bu, maksudnya mediasi itu bukan yang mendirect tapi kita hanya fasilitator. Jadi memang tidak ada keputusan dari mediator itu harus A, B, C, tapi memang di raise, ayo ngomong yuk mumpung kita ketemu. Seperti dorongan-dorongan tuh. Jadi memang itu terbukti bahwa layanan ini paling banyak dipilih oleh para pihak itu sendiri. Itu Bu. Thank you Pak Fajar. Setuju kalau memang mediasi harus win-win solution karena toh pada prinsipnya asuransi juga dijalankan dengan prinsip utmost good faith atas dasar etiket baik. Etiket dari nasabah membeli asuransi untuk mendapatkan perlindungan sesuai yang dibutuhkan dan etiket baik dari perusahaan asuransi untuk memberikan proteksinya yang solusinya semuanya sudah didaftar dan disetujui oleh OJK tentunya. Nah bicara OJK balik lagi ke Pak Tri. Pak Tri. Secara regulasi itu apa ya Pak yang mengatur secara khusus yang terkait dengan operasional dari LAPS SJK ini Pak Tri? Mungkin sebelum ke regulasi. Boleh Pak Tri. Pembentukan LAPS ini sudah kita buat roadmap sejak tahun 2018. Jadi memang roadmap 2018 sampai 2022 sebetulnya. Jadi kalau melihat roadmapnya 2018 sampai 2022, padahal itu sudah beroperasi 2021, berarti LAPS sudah lebih cepat pembentukannya dan operasionalnya. Mungkin nanti kita bisa itu lihat ya. Jadi kenapa kita buat roadmap? Karena memang pada waktu itu best practice di beberapa negara itu juga menyampaikan hal yang sama. Maksudnya ada beberapa LAPS di beberapa negara yang tidak perlu saya sebutkan negaranya, itu yang akhirnya bergabung. Kalimatnya bergabung menjadi satu. Awalnya di roadmap itu memang kita awalnya mau bergabung. 6 itu menjadi satu. Tapi kesulitan dari sisi hukum positif kita. Bagaimana semacam aset dari masing-masing lembaga tersebut, LAPS tersebut. Itu yang agak susah kita. Kemudian kita buat sekretariat bersama. Jadi ada sekretariat bersama yang kita hire untuk mengidentifikasi apa saja yang perlu disinkronkan. Ada beberapa itu, misalnya peraturan, mekanisme, biaya, iuran, pembiayaan itu kalau ada biaya yang berbayar itu juga berbeda. Nah, itu juga kita lihat semua. Kemudian kalau kita lihat di 6 LAPS itu sebelumnya itu memang tadi juga membuktikan bahwa kita memang perlu. Karena selama 2014 sampai 2020 itu untuk 6 LAPS itu 531 sengketa saja. Nah, kalau mungkin bisa jadi bahan perbandingan,
itu dari 2021 sampai sekarang itu udah 9.000 kasus sengketa. In 4 years ya Pak? Iya. 9.000 sengketa. Udah sampai 9.000. Pak Fajar, Ada baik-baik aja. ini ada plus minusnya. Maksudnya berarti yang dulu gap dari 500 jadi 9.000 itu dulu kemana? Itu yang nggak jelas. Betul. Dan ini juga kita ternyata masih banyak. Kalau kita lihat dari istilahnya pengaduan yang ada di OJK, itu kalau nggak salah 23.000. Berarti kan masih banyak Masih banyak. yang belum ke LAPS. Nah, ini yang kita nanti menjadi perhatian bagi pelaku usaha jasa keuangan terutama. Nah, kemudian seperti yang tadi disampaikan, kita juga membuat peraturan khusus LAPS. Itu sekarang sudah terbit yaitu POJK 61 tahun 2020. POJK 61. Ya, POJK 61 tahun 2020. Di situ LAPS CJK mendapatkan izin operasionalnya di tanggal 29 Desember 2020. Yang kemudian itu 1 Januari 2021 itu LAPS CJK sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa satu-satunya di sektor jasa keuangan. Jadi ini yang menjadi dasar kita sampaikan bahwa tidak ada lembaga alternatif penyelesaian sengketa selain LAPS SJK. Jadi kalau ada yang menanyakan LAPS A, B, C itu enggak bisa. Kita hanya mengenal LAPS SJK. Aturannya sudah jelas. Dan kita dapat mengatur hal itu. Itu saja. Ini ada sesuatu yang menarik dari saya ya Pak. Satu sisi adalah dengan adanya LAPS ini tadi kalau Pak Tri sudah sampaikan dari yang tadinya sekian tahun masuk 500 tiba-tiba langsung ada 9.000 artinya kita bisa meng-grab gitu ya, menyelesaikan masalah. Walaupun benar pertanyaan Pak Tri, sisanya ini gapnya kemana gitu kan. Apakah mereka tidak menyampaikan atau mereka give up atau ke pengadilan, betul. Nah, jadi sebenarnya harusnya Bapak Ibu customer harusnya lebih punya peace of mind ya. Walaupun semua sudah diatur di dalam polis, amit-amit terjadi sengketa pun sudah ada yang menghandle. Balik ke Pak Fajar nih. Pak Fajar kalau kita lihat ya, benar-benar kayak nama Fajar ini cocok ya untuk menghandle ini sejak Fajar gitu ya. Pak, 9.000 case in 4 years. Kebayang gak itu berapa manpower yang harus menghandle ya Pak Fajar? Sementara kita beberapa karyawan ini masih ada work from home, work from office. Jangan-jangan ini benar-benar WFH ya, work for hours gitu ya untuk 9.000. Boleh cerita tuh Pak Fajar? Ya Bu, nah ini case management. Case management kita sebenarnya kita terus berimprovisasi, berinovasi untuk menangani pengaduan-pengaduan tersebut. Tetapi ini Bu, pengaduan-pengaduan itu sebenarnya kita akan verifikasi sebenarnya. Apakah itu bisa naik ke arbitrase sesuai dengan klausula yang ada di perjanjiannya atau untuk retail small claim itu kita bisa mediasikan. Itu kita saring sebenarnya Bu. Kita saring sebelum ini benar-benar kita selesaikan dispute-nya. Nah, di sini tentu saja untuk 9.000 itu kalau manual kita yang dari pagi sampai pagi lagi nggak selesai. Betul. Kita butuh teknologi. Nah, ini sebenarnya ada satu portal yang digunakan OJK, terintegrasi OJK, LAPS, bahkan nanti konsumen sama PUJK-nya yang terkoneksi itu bisa saling memonitor Bu. Namanya aplikasi portal pengaduan konsumen. Perlindungan konsumen. Maaf. Itu ada di kontak 157.ojk.go.id. Nah, sebenarnya itulah para konsumen yang punya klaim-klaim atau punya sengketa itu bisa memasukkan di situ.
nanti OJK bisa memonitor, nanti PUJK bisa memberikan tanggapan Bu. Kalau nggak bisa, nggak ketemu, baru ke kita. Jadi itu tersaring di situ Bu. Jadi mungkin dari 9.000 nanti jadi berapa ke kita. Kita verif, kita hubungin para pihaknya, baru ketemuan. Jadi teknologi Bu, teknologi sama case management yang efektif itu yang kita terapkan. Dan terus itu berkembang. Karena pengaduan itu nggak berkurang Bu. Semakin ke tahun ada aja. Karena seperti tadi saya bilang, inovasi produk dari PUJK itu selalu berkembang mengikuti zamannya, begitu. Dan sengketa itu ada di setiap titik produk dari mulai penjualan sampai klaim garansi atau klaim atau asuransi juga klaim asuransinya seperti itu. Jadi itulah yang kita juga dari internal LHPJK itu berkembang. Jadi penggunaan teknologi itu penting. Kita sudah develop untuk case management system kita punya, berkolaborasi dengan APPK-nya OJK. Nah, disitulah kita akan berkembang. Jadi kita nggak serba manual lagi nih. Betul. Jadi antara untuk mempersingkat, misalkan ada pengaduan para pihak, mediator siapa, arbiter siapa, sampai mana, sampai persetujuan pengurus itu udah tinggal klik gitu. Jadi kita mempersingkat waktu, efisien, teknologi jawabannya Bu. Keren. Ada teknologi, ada case management, dan ada kolaborasi ya Pak ya. Betul, itu penting banget itu. Yang mulai kita efektif nih. Betul. Karena kalau enggak 9.000 nggak kebayang ya seperti apa. Masih di Pak Fajar, kalau kita boleh tahu Pak, apakah ada TAT yang mengatur itu semua? Walaupun kita tahu servisnya pasti terbaik dari LHPS. Untuk dari orang masuk ke kontak center, mereka harus menunggu berapa lama untuk kemudian itu direspon, atau bagaimana Pak? Apakah ada segmented tergantung rumit atau tidaknya case, atau seperti apa Pak Fajar? Oke. Untuk itu sebenarnya dari APPK itu Bu, di APPK kita konsumen menulis itu akan ada tanggapan dari PUJK. PUJK akan terintegrasi itu. PUJK misalkan ke perusahaan A, dia milih perusahaan A, punya klaim dengan perusahaan A, nanti perusahaan A punya waktu 10 hari kerja untuk menanggapi tersebut. Jika konsumen itu, atas tanggapan konsumen itu tidak puas atau belum solve, nanti baru ke kita nih Bu. Masuk ke, jatuh lagi ke kantongnya LHPS-OJK, ting, kita punya, ting, ada case. Ada nomor tiket untuk internal kami akan memverifikasi memverifikasi sama PUJK-nya itu ke konsumen sama ke PUJK-nya itu 10 hari kerja juga Bu. Kalau saya nggak salah ya. Karena tapi yang pasti itu setelah misalkan arbitrase itu layanan arbitrase itu dipilih sesuai dengan klausula sengketanya. Sejak penunjukan arbiter itu sampai putusan itu 180 hari kerja Bu. 180 hari kalender. 6 bulan harus selesai. Itu kalau mediasi 30 hari. Jadi prosesnya setelah mediator tertunjuk, misalkan Fajar tertunjuk, 30 hari ke depan harus selesai. Arbitrase 180 hari atau 6 bulan harus putusan. Jadi itunya terukur. Layan-layannya terukur gitu. Terima kasih Pak Fajar. Ini yang semakin melegakan lagi ya, karena orang nggak terombang-ambing menunggu dengan ketidakpastian. 10 hari urusan dengan perusahaan asuransinya, kemudian arbitrase yang ditunjuk 30 hari, kemudian sampai mediasi 30 hari, arbitrase sampai 180 hari. Hal yang sangat penting sekali nih bagi kita untuk mengukur dengan rapinya. Ke Pak Tri, walaupun Pak Fajar sudah menjelaskan dengan detail sebagai yang punya inisiasi dari OJK ini, mungkin Pak Tri bisa menambahkan sebegitu rapinya OJK mempersiapkan ini semua dari roadmapnya sampai implementasinya. Kira-kira bagaimana mekanisme di OJK sendiri nih Pak berkaitan dengan penanganan pengaduan tersebut, termasuk bagaimana, apakah begitu ada pengaduan udah limpahin aja nih LHPS kita udah buatin, atau seperti apa nih Pak Tri? Nah, mungkin tadi memang pasti agak sedikit kaget ya. Dari 500 menjadi 9.000. Nah, ini memang
kalau bahasanya apa ya? Hikmah dari kejadian COVID. Oh. Kejadian COVID itu sejak 2019 sampai 2021-an. Betul. Di bulan Februari. Itu sama sekali tidak melakukan kontak fisik. Kita seakan-akan menjawab pertanyaan itu dengan adanya aplikasi portal pelindungan konsumen yang berbasis web. Jadi bisa dari mana saja, asal punya pulsa atau punya kota. Kalau nggak punya kota ya kota tetangga lah. itu yang OJK lihat itu yang mendadak menjadi booming, kalau bahasanya booming. Selain juga mungkin kesadaran dalam melakukan mengadu kepada otoritas. Ya mungkin pada waktu di zaman COVID banyak sekali kejadian-kejadian yang terkait dengan sektor jasa keuangan yang terjadi lah. Misalnya ada yang tidak bisa, asuransi yang tidak bisa klaim, terus simpanan yang hilang dan segala macam. Nah, kalau kita lihat tadi mungkin sudah sedikit dijelaskan, memang APPK ini aplikasi yang dibangun oleh OJK. Tapi dalam pembangunan sistem ini itu melibatkan beberapa pihak. Salah satunya adalah PUJK sebagai pihak yang mengeluarkan produk dan layanan, dan LAPS sebagai pihak yang melakukan fungsi penyelesaian sengketa. Di tengahnya itu OJK. Nah, jadi mekanisme itu konsumen masuk ke situ, ke aplikasi itu, nanti secara pass-through diserahkan ke pelaku usaha jasa keuangan. Kalau secara teoritis namanya internal dispute resolution atau penanganan pengaduan yang dilakukan oleh PUJK. Lakukan sendiri. Ini gimana nih? Ada pengaduan konsumenmu yang mengadu atas produk dan layananmu. Biasanya mereka memberikan solusi. Kalau solusi itu diterima, selesai pengaduan. Tapi kalau enggak, ini yang bisa nanti akan ditanyakan kembali ke konsumen. Apakah mau diselesaikan sengketanya lewat pengadilan kah atau di luar pengadilan? Kalau begitu contrengnya di luar pengadilan di sistem itu, maka itu langsung masuk ke LAPS. Nah, nanti LAPS langsung terima. Sedangkan di antara proses itu, jadi sampai masuk, sampai istilahnya ke LAPS pun, OJK mantau lagi. Ini pengaduan yang berindikasi sengketa saja kah? Atau ada indikasi pelanggaran? Atau ada dua-duanya? Itulah yang kita lihat. Kalau ada indikasi pelanggaran, kita harus enforcement. Atau kita lakukan penegakan hukum. Jadi kita periksa, kemudian kita sanksi. Nah itu prosesnya gitu. Tapi kalau enggak ada, atau hanya memang ininya udah dilakukan oleh LAPS, itu yang LAPS itu dia menjalankan sebagai external dispute resolution. Nah itu berarti sudah ada pihak ketiga. Jadi seperti yang tadi disebutkan, itu melalui https://kontak157.ojk.go.id atau telepon ke kontak 157. Nah, itu. Ada juga itu bisa melalui WA. Jadi sudah beberapa kanal yang kita lakukan. Jadi kalau WA-nya itu 081 157 157 157. Enak ngapalnya. Ya. Jadi kalau kita lihat kriteria sengketa yang dapat diproses di LAPS itu ada 4. Jadi pertama, sengketa harus sudah melalui proses IDR. Jadi ada jawaban dari pelaku. Bagaimana dia?
bisa nggak memberikan solusi. Kalau enggak, ya paksa eksternal. Kemudian tidak ditangani oleh lembaga lain, misalnya ke pengadilan, kepolisian, atau sudah diputuskan sebelumnya. Nah itu beda lagi. Kemudian sengketa perdata. Nah, itu sengketa perdata itu berarti artinya indikasi sengketa. Jadi bukan pidana atau bukan pelanggaran. Nah, yang keempat, sepakat menyelesaikan sengketa di LAPS-SJK. Nah, ini harapannya kita pun juga OJK berharap bahwa kalau konsumen sudah memilih ke LAPS, ya PUJK layani, ikuti sesuai pilihannya. Mau ke pengadilan, monggo. Ke luar pengadilan, silahkan. Nah ini harapan kita. Karena yang merasa dirugikan kan konsumen. Nah jadi kalau dia maunya kemana, kalau bahasa Jawanya dijambani. Gitu. Nah ini makanya jadi itulah yang jadi siklus yang dari masuk sampai putusan sengketa, termasuk juga nanti ada keputusan hasil pemeriksaan OJK dalam beberapa kasus tertentu. Jelas Pak Tri, buat kita juga, buat pelaku asuransi dan juga untuk para konsumen kayak gitu. Kalau kita lihat gampang banget ya pelaporannya, gampang ingatnya kontak 157. WhatsApp pun juga udah bisa ya Pak Tri. 081 157 157 157. Gampang banget ingatnya. Dan 4 syaratnya tadi mesti sudah ada putusan. Yang kemudian yang keduanya masih belum dilaporin kemana-mana, virgin. Kemudian yang ketiga harus kasusnya perdata. Dan memang berniat untuk menyelesaikan sengketa itu sendiri. Jadi memang kalau sudah diputuskan lewat LAPS, lakukan lewat di situ. Gitu. Dan harus ada jawaban untuk kelangsungannya. Oke, Pak Fajar lagi. Pak Fajar, kalau tadi dari sekian banyak kasus itu dan Pak Fajar menyampaikan kurang lebih terbanyak adalah di kasus mediasi, dan tadi Pak Tri juga menyampaikan ini kemudian hype-nya pasca pandemi ya Pak. Walaupun kalau kita lihat sendiri Bapak dari OJK ini berbenah cukup banyak di era pandemi, benar-benar melakukan high tech dan segala macam sampai terjadi. Boleh di rata-rata gitu Pak Fajar, kira-kira kebanyakan mediasinya itu mediasi seperti apa dan arbitrasenya seperti apa? Kalau boleh tahu Pak. Rata-rata ini ya yang selesai atau gimana? Ya sebenarnya untuk rata-rata sih mediasi ini memang lebih banyak Bu. Untuk figurnya ada sekitar 2 tahun ini pun kita targetkan selesai itu minimal 651 mediasi. 651. Karena bisa lebih. Kita masih on track untuk penyerapan pengaduan tersebut untuk bermediasi. Kalau untuk arbitrase ini kita juga sebenarnya mendorong ini para pihak ini ayo berarbitrase ini sebenarnya sesuai dengan klausula yang mungkin sudah ada di situ karena memang kepastian hukumnya. Tapi arbitrase ini masih proses ya, belum selesai. Tetapi jika di rata-rata itu sebenarnya kita udah ada sekitar 24 perkara yang putus arbitrase, lainnya masih dalam proses begitu Bu. Jadi ini yang ongoing ya Bu. Jadi maksudnya ini akan berubah sampai akhir tahun atau tahun berikutnya. Itu kan karena tergantung dengan tadi pengaduan eligible atau tidak, dan ada beberapa syarat dan yang masih on proses sudah selesai sama masih menunggu administrasinya tuh banyak Bu, pipeline-nya banyak, tapi figur-figur itu adalah rata-rata kalau untuk tahun ini sih kita targetnya seperti tadi 651 dan itu target ya, tapi bisa lebih. Bisa. Untuk jangan lebih dong Pak. Penyerapan untuk penyerapan ini aja Bu, pengaduan kita tetap ready. Jadi sampai tutup tahun pun kita masih
ayo eligible naik, eligible naik, eligible naik. Seperti itu aja, rolling aja terus. Jadi begitulah di posisinya. Pak Fajar, berapa banyak sih yang kemudian mungkin orang salah arah atau salah kamar gitu ya, karena mendengar LAPS case apapun hajar masukkan. Berapa banyak tuh Pak yang banyak, ditolak untuk tidak masuk? Banyak Bu, kita istilahnya sebenarnya nggak menolak ya, cuma memang kita tidak punya wewenang untuk menyelesaikan. Oke. Itu karena tadi ada syaratnya yang itu sudah ketemu belum, IDR belum, kalau belum kita lempari lagi, ketemu dulu. Okay. Yang kedua udah ada putusan belum dari pengadilan atau sudah ke polisi tadi Pak Trido bilang, oh udah berarti kita nggak punya wewenang. Terus kasusnya perdata tuh nggak, oh nggak ini fraud, skimming, phishing, yang seperti itu yang sangat marak sekali. Nah ini itu pidana, lebih ke pidana, kita nggak bisa. Jadi semua bukan tertolak, tapi kita tidak berwenang gitu. Dan juga ada yang mungkin di dalam tulisan itu minta informasi dan sebagainya, itu kan kadang orang masuk aja ke situ ke pengaduan. Saya gini benar atau tidak lah, itu kan kita nggak bisa nih benar atau tidak, bukan, kita tidak bisa beri jawaban. Jadi kita verifikasi adalah kita mungkin by phone bahwa ini kita lembaga begini, kalau Bapak bisa begini atau Ibu begini, kita arahin Bu. Tapi kalau hanya butuh informasi dan sebagainya ya kita arahin aja bahwa harusnya seperti ini. Jadi pengaduan memang banyak, tapi kan itu terverif, dan OJK juga terverif, kita tersaring sampai benar-benar eligible untuk dapat kita selesaikan di layanan yang mana gitu. Oke. Terima kasih Pak Fajar. Jadi jangan salah kamar, Bapak Ibu, rekan-rekan asuransi, tenaga pemasar juga pastikan ketika memberikan solusi kepada calon nasabahnya juga dipastikan semua yang disampaikan adalah sesuai yang tertera di dalam polis. Dan lagi-lagi para customer yang terhormat untuk mulai yuk rajin buka polis gitu ya, karena banyak banget kenyataan di lapangan orang beli polis, buku polisnya diantar nggak ada yang baca. Emang males sih ya baca polis ya, nggak kayak baca novel ya, tapi at least ringkasan polis. OJK sudah meminta kami para pelaku asuransi untuk memberikan ringkasan polis, setidaknya itu coverage yang dibaca. Pak Tri lagi, Pak Tri. Masih semangat ya Pak Tri? Semangat dong. Catatan masih banyak sekali ya. Pak Tri, tapi senang sekali saya dapat banyak sekali di kesempatan kali ini. Pak, sebagai lembaga tertinggi yang mengawasi dan mengatur lembaga jasa keuangan dari OJK sendiri, apakah ada rencana tuh Pak berkaitan dengan pengembangan terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dengan perusahaan ini Pak? Ya, sudah pasti kita mencoba mengurangi sengketa itu terjadi. Untuk mengurangi sengketa itu terjadi, kita lihat di awal life cycle-nya, produk life cycle. Siapa yang membuat? Nah, PUJK. Yang saya harapkan PUJK itu dalam membuat produk dan layanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, konsumen dan masyarakat. Jangan ada, kalau bahasanya tipu-tipu sini ya. Benar-benar menguntungkan konsumen dan bisa memang memenuhi keinginan konsumen, misalnya untuk jadi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, ya itulah yang harus dilakukan. Supaya apa? Supaya meminimalisir pengaduan konsumen. Karena kalau misalnya dulu nggak gitu kok ngomongnya, kok sekarang nggak bisa, dan seterusnya. Biasanya kalau asuransi kan masalah klaim ya. Jadi jangan sampai ada anekdot atau orang yang bilang bahwa penandatanganan di kafe, di restoran, klaim di Polda atau di pengadilan atau di LAPS, itu sebaiknya jangan. Kemudian kalau misalnya ada pengaduan, tolong ini dari pelaku jasa keuangan sebaiknya memberikan solusi yang benar-benar tadi beritikat baik, benar-benar membantu konsumen dan masyarakat supaya memang ya harapannya bisa
tidak terlalu dirugikan lah. Ya mungkin kita nggak tahu permasalahannya. Nah itu yang kedua. Ketiga, kalau misalnya seperti yang tadi yang sudah sedikit saya singgung, kalau misalnya konsumen itu mau penyelesaian sengketanya, karena kadang-kadang sengketa itu tidak mungkin atau tidak bisa dihindari, maka kalau misalnya konsumen mau ke pengadilan, layani. Mau ke di luar pengadilan atau dalam hal ini di LAPS SJK, jalani. Jadi supaya bisa memberikan kenyamanan, ketenangan bagi konsumen, ya itu. Apalagi ini saya memang agak sedikit mungkin itu ya, tapi memberikan edukasi kepada pelaku dan konsumen, pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen, bahwa memang LAPS SJK ini memang ada beberapa keuntungan dibandingkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sejenis. Nah ini saya coba yang dan juga pasti yang di luar di pengadilan dibandingkan dengan pengadilan, bahwa proses dan putusan maupun kesepakatan bersifat rahasia, tadi sudah disinggung oleh Pak. Kemudian jangka waktu untuk penyelesaiannya sengketa lebih terukur. Tadi 30 hari untuk mediasi, 180 hari untuk arbitrase. Nah, terus kemudian biaya lebih terjangkau. Ini apabila berbayar. Ada yang small claim dan retail tadi, gratis. Mediasinya gratis. Kalau bahasa ininya pro bono. Kemudian yang tidak kalah penting, OJK memberikan dukungan kepada fungsi LAPS SJK dalam penyelesaian sengketa. Bentuk dukungannya apa? Banyak. Nah, nanti ada kita membantu melakukan pelaksanaan putusan, misalnya kesepakatan dan keputusan arbitrase, itu kita juga ikut membantu. Karena kalau misalnya tidak dijalankan, LAPS itu melapor kepada OJK. Ini tidak menjalankan putusan. Nah, ini dan tidak kalah penting adalah pemahaman POJK dan selain pemahaman juga penggunaan atas LAPS dari POJK dan konsumen itu menjadi lebih diperhatikan. Jadi konsumen juga mau ke LAPS, POJK juga lebih semangat. Karena ini LAPS ini didirikan oleh asosiasi di masing-masing sektor jasa keuangan. Jadi termasuk di sini adalah asosiasi dari asuransi, AUI dan AJI tertentu. Jadi ini milik kita sendiri. Jadi jangan ditinggalkan. Ya itu. Thank you Pak Tri. Menarik yang dari Pak Tri. Jadi memang ini memang lembaga yang sangat kredibel. Tadi ada 4 alasan kenapa pilihlah ketika ada sengketa melalui LAPS SJK. Karena yang pertama rahasia terjamin, ini penting sekali supaya tidak bocor kemana-mana. Yang kedua terukur waktunya, lebih cepat. Dan yang ketiga juga secara biaya, kalau kita boleh bilang ini banyakkan yang pro bono gitu ya. Banyak benar biaya yang terakses dengan sangat mudah, dalam tanda kutip murah. Dan yang paling penting adalah semua sengketa ini didukung oleh OJK. Jadi nggak sembarangan diselesaikannya. Jadi ini memang menjadi salah satu alternate, bahkan kalau menurut saya satu-satunya alternate ketika terjadi sengketa. LAPS SJK memang tepat sekali sebagai sasaran karena memang sudah dipersiapkan dengan matang dari end to end dengan sangat baik. Nah kalau ke Pak Fajar ini ya, sudah mendekati akhir-akhir nih Pak Fajar, bagaimana kira-kira strategi yang bisa dilakukan baik pihak OJK ataupun LAPS OJK sendiri untuk meyakinkan para pemegang polis selain 4 item yang sudah disampaikan oleh Pak Tri tadi, Pak Fajar mungkin bisa ditambahkan? Ya, saya tambahkan tadi Pak Tri udah 4 itu benar sekali. Sebenarnya strategi ini antara lain komunikasi, diseminasi informasi seperti podcast ini. Mungkin kita bisa diundang ke podcast seri berikutnya bahas arbitrase nanti kita. Jadi yang pasti itu bahwa
LAPS EJK ini kan memang milik bersama. Sudah disetujui oleh OJK. Dan yang paling penting itu setiap sengketa ini Bu Nina adalah diselesaikan oleh profesional di bidangnya itu. Karena tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa ini sebenarnya dulu tuh pernah ada sejarahnya, memang sebelum ini terbentuk. Nah, sejarah-sejarah ini kan yang nggak bisa hilang bahwa profesional itu juga, yang dulu ada di misalkan dulu ada asuransi itu BMAI, ada juga di LPS EJK bergabung juga profesional. Makanya itu untuk arbitrase itu akan diselesaikan oleh majelis yang punya background asuransi, sudah paham tentang asuransi. Mediator juga begitu, yang berbasis asuransi. Jadi jangan khawatir terkait track record para pengadil arbitrase ini memang sudah bisa di search deh di googling itu backgroundnya apa yang akan menyelesaikan itu. Nah itu kan pasti kita harapkan on point setiap putusannya demi industri, demi konsumen. Terus ada juga bahwa tadi biaya dan waktunya itu memang terukur, apalagi bagi pelaku usaha ya Bu ya. Biaya itu kan penting untuk pembukuan dan sebagainya. Nah di LAPS itu kita hitung sebenarnya yang berbayar itu persentase dari nilai tuntutan. Jadi memang kita nggak ada berapa sih biayanya, ya tergantung tuntutannya berapa gitu. Penyelesaiannya berapa dan kita keluarkan invoice itu ya udah itu aja. Jadi tidak ada hidden cost. Itu yang berbeda nih kita. Itu untuk pelaporan pertanggungjawaban itu sudah benar-benar fix gitu. Terus sebenarnya untuk tantangan nih Bu, kita juga menghimbau sebenarnya mohon dari pelaku usaha ini agar klausula penyelesaian sengketa itu dibuat jelas, Bu. Jadi ini hanya menghindari, ini sebenarnya sangat penting untuk menghindari adanya klaim. Klaim itu kemana akan diselesaikan seperti itu. Misalkan nih mohon dicek dari sahabat insurance terutama lembaganya, penyelesaian sengketa klausulanya itu jangan hanya yang paling umum kan arbitrase Bu. Memang kita arbitrase banyak digunakan, tetapi jangan hanya menyebut akan diselesaikan melalui arbitrase. Nah ini bingung nanti Bu. Karena kalau tidak menyebutkan arbitrase di LAPS EJK, sebenarnya kita nggak punya kewenangan loh Bu. Betul. Karena itu sama aja seperti saya alamannya di rumah yang warnanya biru. Ya, rumahnya warna biru ada beberapa. Apakah ini punya saya, punya ini. Nah jadi arbitrase ini dibuat lengkap karena untuk menghindari jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, tetapi harus dihadapi, itu sengketa. Jadi jangan sampai ada timbul sengketa, timbul lagi sengketa runtutannya karena ini seakan dimana para pihak bingung, PUJK-nya bingung, LAPS-nya juga sangat berhati-hati karena kalau kita terima ada konsekuensinya. Ini benar nggak nih punya ke arbitrasenya kita? Jangan-jangan arbitrase yang lain atau bahkan di luar negeri. Maksudnya saat pada tangannya itu arbitrase mana? Itu perlu tolong sangat penting ini bagi Insan Insurance bahwa kejelasan klausul arbitrase itu menentukan kelancaran proses penyelesaian sengketanya. Jadi mohon dicek kemana dulu kesepakatan para pihak ya Bu ya. Arbitrase, LPS, EJK itu memberikan wewenang kepada LAPS EJK untuk menangani. Jadi jangan sampai terombang-ambing nanti konsumen merasa di pingpong, ini nggak bisa, pengadilan nggak bisa kan udah menunjuk arbitrase, tapi arbitrase yang mana tidak jelas dah. Ini satu catatan yang memang harus direview. Jangan sampai keduluan ini ada sengketa, ya amit-amit. Jadi kita sih mengharapkan sengketa tidak terjadi. Tetapi jika terjadi, word text-nya harus jelas.
untuk kepastian waktu, biaya, kesehatan para pihak itu yang memang benar-benar kami mohon dari LPSJK ini kepada Incan Insurance agar dicek dan kalau perlu diperbaiki mohon diperbaiki. Itu aja Bu. Oke, terima kasih Pak Fajar sudah menambahkan bahwa selain 4 item tadi yang rahasia, terukur, murah, ada dukungan dari OJK, memang kita perlu terus berkomunikasi seperti ini. Ajang seperti ini adalah ajang untuk meningkatkan edukasi dan pengertian bersama dan pastikan bahwa LPS SJK ini adalah milik bersama, diselesaikan oleh orang yang profesional dan expert di bidangnya. Bisa di googling tadi kata Pak Fajar gitu ya. Dan yang paling penting lagi no hidden cost, ini yang penting. Dan sekali lagi kepada seluruh pelaku asuransi mohon dilihat lagi, disimak kembali supaya diperjelas tentang klausula penyelesaian sengketa, penunjukannya dan kemudian bagaimana proses kelanjutan dari arbitrasenya supaya bagi customer juga jelas, bagi pihak LAPS juga dalam membantu menyelesaikan sengketa juga bisa lebih jelas lagi. Baik, sebelum kita akhiri dari Pak Tri mungkin ada pesan-pesan bagi customer ataupun juga bagi pelaku asuransi, silakan Pak Tri. Saya terima kasih nih atas kesempatan yang diberikan. Saya menekankan bahwa memang sektor jasa keuangan ini lebih kental atau tebal terkait dengan trust, apalagi asuransi. Ini kalau dibilang jualan janji, karena jualan janji yang baru sekian tahun baru dijalani atau dinikmati. Ini trust dua belah pihak sangat penting untuk mendapatkan trust itu. Kita berharap sih tadi dari produk life cycle, tadi dari penyusunan pembuatan produk, desain produk, sampai nanti penyelesaian sengketa. Kita membuat mekanisme dalam hal ini di akhir LAPS-JK nggak kaleng-kaleng, maksudnya harapannya dan kita berusaha untuk terus mendorong LAPS-JK sebagai lembaga penyelesaian sengketa terintegrasi di sektor jasa keuangan yang mudah diakses, adil, independen, serta memberikan kepastian hukum. Saya mencoba menggarisbawahi yang tadi ada beberapa hal yang menjadi pembeda antara LAPS SJK dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Nah ini udah mengarah nih. Tadi sengketa retail atau small claim dapat layanan mediasi LAPS SJK secara cuma-cuma atau tanpa biaya. Kemudian OJK memberikan dukungan. Nah ini saya secara lengkap, satu, dukungannya membantu pemantauan dan atas pelaksanaan kesepakatan mediasi dan putusan arbitrase LAPS SJK. Dua, membantu pemahaman dan penggunaan LAPS SJK bagi PUJK dan konsumen. Jadi kalau bukan hanya paham. Jadi edukasi ini hanya bukan untuk didengarkan, dipahami, tapi tidak dijalani. Ini sebaiknya dijalani. Walaupun harapannya kalau nggak ada sengketa, tapi kalau ada sengketa, inilah harapannya. Jadi kemudian kita membantu sarana prasarana, terutama yang ada di luar daerah, terutama karena di daerah Jabodetabek masih bisa dilayani langsung oleh LAPS di Menara Karya. Nah, kemudian OJK melakukan pemeriksaan setiap tahun. Nah, ini suatu hal yang untuk menjaga kelayakan operasionalnya LAPS. Kalau memang nggak layak, kita cabut, kita urusin sendiri. OJK yang maksud saya. Kemudian OJK mendorong terus untuk LAPS SJK menjalankan fungsi penyelesaian sengketa secara adil, independen, dan kredibel. Dan harapannya sebagai alternatif utama fungsi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Artinya bisa menggantikan pengadilan. Ya kalau misalnya enggak, yang dulu lebih percaya ke proses ke pengadilan, berpindah
ke LAPS. Mulai ini sedikit-sedikit dilimpahkan ke LAPS. Nah, nanti kalau itu menjadi apa ya? Membuat LAPS menjadi lebih dewasa, lebih bagus dan kredibel tadi karena banyak kasus yang ditangani. Kemudian LAPS kayaknya baru pertama kali yang melakukan online dispute resolution. Walaupun saya nggak tahu mekanisme yang lain ya, tapi kita sudah mendahului tahun 2021 sudah melakukan itu. Jadi harapannya tadi sudah saya singgung juga, pelaku usaha jasa keuangan sebaiknya mengikuti pilihan penyelesaian sengketa yang diinginkan konsumen atau PEMPOL kalau di asuransi, supaya ya tadi memberikan kenyamanan, ketenangan dan seterusnya. PUJK saya yakin memberikan itikat baik. Ya, karena membuktikan itikat baiknya adalah ya mau kemana penyelesaian sengketa itu harus dilakukan. Dilayani saja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu Nina. Keren banget. Saya nggak berhenti berdecak, keren banget Pak. Ini bukan lip service, beneran banget Pak Tri. Benar sekali rekan-rekan pelaku asuransi dan juga seluruh customer, kata pertama kali yang Pak Tri sampaikan adalah kata trust, di mana trust ini harus dijaga oleh kedua belah pihak. Dari pelaku asuransi sendiri bahkan harus benar-benar berdasarkan dari trust ini dari awal pembentukan produk, solusi bagi nasabah sampai dengan pelaksanaannya. Dan LAPS SJK memberikan kepada kita benar-benar rasa nyaman dan tenang karena tadi adil, independen dan sangat kredibel. Dan keren lagi, kredibelnya ini terbukti bahwa salah satu contohnya adalah yang pertama loh melakukan online dispute resolution. So para pelaku asuransi ikuti kemauan customer untuk menyelesaikan sengketanya di LAPS SJK. Last but not the least, Pak Fajar, kira-kira ada yang bisa disampaikan kepada pelaku asuransi ataupun customer, sekali lagi silakan. Ya baik, kita memang tidak suka dengan sengketa. Tetapi sengketa itu mungkin saja terjadi. Nah, bagaimana kita memitigasi sengketa tersebut? Itu dengan mengenali penyelesaian sengketanya itu bagaimana. Nah, dengan kita mengenal bagaimana cara penyelesaian sengketa dan di mana penyelesaian itu dilakukan, itu akan memberikan rasa bahwa sengketa itu bisa diselesaikan. Jadi tidak dihindari, tidak lari dari sengketa. Nah, maka dari itu LAPS SJK, lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, hadir untuk para nasabah dan pelaku usaha di bidang sektor jasa keuangan ini untuk menyelesaikan sengketa dengan independen, kredibel dan berbiaya terjangkau. Jadi, tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penunjukan kami itu sangat penting oleh yang terstate di kontrak itu. Jadi mohon kami dalam memberikan kami kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, maka harus jelas bahwa penyelesaian itu diselesaikan di LAPS SJK melalui arbitrase. Jadi mohon itu penting para konsumen dicek juga sebelum tanda tangan polis, kita di mana nih maunya gitu kan. Diajak yuk ke LAPS SJK melalui arbitrase yuk. Nah, seperti itu. Satu klausula menentukan segalanya di situ. Jangan sampai terombang-ambing. Jadi mari kita cek bareng-bareng, kewenangan itu harus dilimpahkan melalui ya klausula arbitrase, klausula penyelesaian sengketa di LAPS SJK itu harus tersebut. Tetapi memang itu memang pintu masuk ya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kami ada di sektor jasa keuangan siap membantu Bapak Ibu semuanya. Bukan hanya penyelesaian sengketa, tetapi dengan informasi-informasi yang mungkin dibutuhkan terlebih dahulu kami siap. Itu Bu Nina.
Terima kasih Pak Fajar. Tidak satupun orang yang berencana untuk bersengketa, tetapi ketika sengketa itu harus terjadi, kita tidak bisa hindari dan tidak bisa lari, dan pastikan kenali penyelesaiannya, di mana menyelesaikannya, dan pastikan kita bisa mendapatkan wadah yang terbaik. Sekali lagi, senang sekali saya mendapatkan banyak sekali, bukan hanya teman-teman yang menyaksikan podcast ini, tetapi saya personal juga belajar banyak ini Pak Tri, Pak Fajar. Terima kasih atas kehadirannya, kesempatan dan waktunya. Dan rekan-rekan sahabat asuransi, sudah cukup banyak kita ngobrol ya. Banyak tapi benar-benar padat, dan kalau saya bilang ini daging semua nih kalau kata anak zaman now gitu ya. Berbicara tentang sesuatu yang dalam tanda kutip agak ngeri, sengketa, tetapi karena pakarnya yang benar-benar kredibel ini, Pak Tri dan Pak Fajar, membuat kita bisa mengunyahnya dengan sangat ringan dan ternyata memang super keren dan super bisa diandalkan. Itu sekali lagi rekan-rekan asuransi, jika memang ada kerabat, saudara ataupun siapapun yang mengalami sengketa, silakan berikan informasi bahwa kita punya LAPS SJK yang bisa menyelesaikan dengan sangat akurat, waktunya terukur, kerahasiaannya terjaga, biayanya hampir tidak ada dan dipastikan didukung oleh OJK. So sekali lagi senang sekali bisa berada di sini. Pastikan kita yang tidak ingin sengketa, sengketa ini adalah last resort, tapi yang dipastikan pertama adalah pahami polis asuransinya, miliki polis asuransinya, dan kalau harus terjadi sengketa, tadi Pak Tri bilang selesaikan, jangan cuma dipahami tapi tidak diselesaikan. Sekali lagi saya Sisilianina terima kasih kepada Bapak Tri Herdianto dan juga kepada Bapak Fajar yang sudah memberikan obrolan dan semua informasi yang sangat luar biasa, beyond the expectation. Dan tentunya acara podcast Ngobras ini tidak hanya selesai sampai di sini. Kita akan datang kembali dengan berbagai topik-topik yang menarik, yang lebih seru lagi, yang akan dibahas lagi untuk memintarkan dan mendewasakan pengetahuan kita tentang berasuransi. Dan jika sahabat asuransi memiliki request atau memiliki topik yang pengen digagas atau dibahas secara tuntas di podcast, juga silakan untuk bisa komen di video ini. Sekali lagi jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga share channel AAJI Official ini kepada teman-teman sekalian semua. Tetap jaga kesehatan, tetap lindungi bersama asuransi, dan pastikan pahami, miliki, dan peduli asuransi. Salam asuransi.